Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Entrepreneurial Outcomes and Organization Performance Stock Business and Coaching. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Hisam. Nama saya Muhammad Akbar. Nama saya Muhammad Diki Adrian. Nama saya Wirandi Okta Pratama. Nama saya Gilang Santri. Latar belakang pertumbuhan UKM dan dampak pembinaan dipelajari melalui hubungan timbal balik antara karakteristik perusahaan yang khas, seperti kategori industri, kematangan perusahaan, jumlah karyawan, fitur usaha. Di antaranya dapat disebutkan usia pemimpin, jenis kelamin, nominal, dan studi, dan wirausaha karakter. Misalnya, locus of control di tempat kerja, self-efficiency di tempat kerja. Permasalahan ekonomi baru berdasarkan pengetahuan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan tujuan inovasi, restrukturisasi lingkungan bisnis. Pada saat yang sama meningkatkan akses yang luas ke informasi dan pengetahuan dan meningkatkan kemungkinan globalisasi ekonomi dan pertumbuhan kohesasi sosial. Pada saat yang sama, setelah krisis 2007 dan 2008, karena tantangan dan ketegangan ekonomi yang semakin dalam dan belum pernah terjadi sebelumnya yang mulai dihadapi oleh sektor swasta, menjadi jelas perlunya perubahan bisnis dalam bentuk pembinaan. Dengan demikian, seiring dengan perlunya pemotongan biaya, diyakini bahwa saat ini perusahaan dipaksa untuk kembali fokus pada pentingnya kinerja dan pengembangan karyawan dalam rangka meningkatkan daya saing organisasi. Mengingat bahwa karyawan adalah aset organisasi yang paling berharga, penting bagi manajer untuk mendapat manfaat dan pembinaan untuk dapat bekerja sebagai tim untuk membangun organisasi yang dapat berhasil bekerja pada waktu yang sulit. Ada konsensus pendapat yang berkembang yang mendukung gagasan bahwa hubungan antara manajer dan karyawan sangat penting untuk merangsang perilaku bebas yang positif di tempat kerja. Namun, dalam konteks ini, banyak faktor yang mewakili tantangan untuk aspirasi ini seperti budaya organisasi, waktu manajer, disposisi alami, dan keterampilan. Mengingat aktualitas dan kompleksitas masalah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meneliti dasar-dasar teoretis dan metodologis dan dari teknik-teknik pembinaan berbasis pengetahuan untuk menilai perkembangan saat ini dan untuk menarik rekomendasi untuk meningkatkan daya saing sektor swasta. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga membandingkan peserta dan manajer yang mengalami lebih banyak sesi pelatihan bisnis atau BC dengan mereka yang hanya mengikuti satu sesi pelatihan bisnis yang menjadi dasar studi saat ini. Desain penelitian disajikan di bawah ini pada tabel nomor 1. Data dianalisis menggunakan SPS untuk membangun hubungan yang ada antara variabel yang diperiksa dan untuk membahas pentingnya pembinaan bisnis dalam meningkatkan kinerja keuangan organisasi. Partisipan penelitian ini adalah 125 pengusaha atau manajer dari perusahaan yang meminta pembinaan bisnis. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan teknik statistik univariat dan multivariat untuk menarik perbandingan antara karakteristik organisasi dan ciri-ciri wirausaha serta antara peserta yang mengalami pembinaan atau yang tidak. This is a quote full of wisdom that someone important said and make the reader get inspired. Someone famous. Hasil penelitian
Mempraktikkan keterampilan pembinaan baru. Pertama-tama, manajer baru belajar bagaimana berperilaku sendiri. Kemudian, perilaku baru mereka akan mengubah cara mereka berhubungan dengan karyawan, dan kemudian akan mengubah cara mereka dipersepsikan, menawarkan kemungkinan baru untuk meningkatkan efektivitas interaksi di tempat kerja. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, konsep tersebut memiliki dampak positif pada kinerja dan pengembangan karyawan, dan menginspirasi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi secara keseluruhan. Ini adalah pendekatan berdasarkan perilaku relevan, dan semua manajer yang harus mengenali sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari bagaimana manajer melakukan sumber daya manusia. Tujuan utama untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan dari pembinaan bisnis dalam lingkungan yang kompetitif saat ini. Pengusaha serta manajer organisasi menghadapi semakin banyak tekanan pasar dan permintaan kinerja dan daya saing yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, di mana artikel tersebut terutama mengacu pada manajer, dipandang perlu bagi mereka untuk secara memadai mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam operasi sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan organisasi mereka, daya saing, menurut beberapa ahli, seorang manajer adalah seorang yang bertanggung jawab atas satu atau lebih dari tim, kepada siapa mereka berada di bawahnya secara langsung. Pembinaan dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk, diterapkan pada berbagai kegiatan dalam berbagai populasi dan masalah. Namun hanya dalam waktu singkat, pembinaan diakui sebagai alat manajemen utama dan terutama sebagai alat manajemen pengetahuan. Dengan demikian, pembinaan semakin diterima sebagai sarana pengembangan individu, memungkinkan di satu sisi meningkatkan kinerja manajerial dan di sisi lain meningkatkan daya saing antar perusahaan. Terlepas dari semua itu, pembinaan adalah bidang penelitian baru. Tidak banyak diketahui oleh analisis, tetapi berpotensi tinggi dalam suatu organisasi. Kesimpulan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama apakah BC secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan. Dengan mengevaluasi secara sistematis hubungan antara sejumlah faktor terkait pada pembinaan bisnis atau peran pelatihan bisnis, fokus sesi pembinaan bisnis, kepuasan dan pembinaan bisnis hasil dari pembinaan bisnis, dan tingkat kepercayaan pengusaha, ada dua variabel, lokasi kontrol dan self-efisiensi. Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan kinerja keuangan ditunjukkan menurut penelitian pembinaan bisnis memiliki dampak besar pada pengembangan locus of control dan self-efficiency. Wirausahaan ini mengarah pada pertumbuhan organisasi dan mengkonfirmasi hipotesis penelitian. Keterbatasan penelitian mencakup kemungkinan bahwa temuan dipengaruhi oleh ukuran sampel yang sama, ukuran sampel yang tidak sama, atau kelompok sampel manajer yang telah mendapat manfaat dari pelatihan bisnis sebelum sesi pelatihan dipelajari. Kelompok sampel manajer yang tidak memiliki pengalaman bisnis sebelumnya sesi coaching dipelajari. Penelitian ini menyajikan sebagian hasil penelitian yang masih berlangsung yang bertujuan untuk menentukan efek jangka panjang dan hasil pembinaan bisnis terhadap pertumbuhan organisasi, mulai dari pembinaan bisnis terhadap kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang dengan mempertimbangkan sampel yang lebih besar, serta pendekatan triangulasi dengan menggunakan kedua temuan penelitian kuantitatif tentang pembinaan bisnis yang dikuatkan oleh tambahan data kualitatif.